وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم والحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض الكريم. وبكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الصفات، بسم الله الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد. Ikhwatilah jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kekuatan dan kesungguhan dalam upaya melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu sholat zuhur berjamaah. Insyaallah dengan mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah kebaikan-kebaikan, menambah hasanah-hasanah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan. Salawat teriring salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan insyaallah kita sebagai umat yang istiqomah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam syarah Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan dalam maqalahnya, al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu yuhurul haqqi fihi. Sesungguhnya alam ini kesemuanya berupa kegelapan, sedangkan yang meneranginya hanya karena tampaknya hak Allah, hanya tampaknya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ra'al qawna wa lam yashhadu bihi aw indahu aw qablahu aw ba'duhu faqad aqwajuhu wujudul nur. Maka siapa yang melihat alam semesta ini kemudian tidak melihat zat Allah di dalamnya, atau padanya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka dia benar-benar telah disilaukan oleh nur cahaya. Wujudul anwari wa hubibat anhu syumusul ma'arif bisubil asar, ya. Jadi siapa yang sesungguhnya dia melihat alam ini, ya, ada langit, ada bumi, ada matahari, ya, dan semua apa yang ada di isinya, tetapi kalbunya tidak melihat Allah, maka sesungguhnya dia telah disilaukan oleh cahaya atau itu sendiri. Analoginya gini, ya, ada lampu yang begitu terang benderang, ya, menyinari, dan cahaya itu tersebar ke sudut-sudut ruangan, ya. Dia bisa melihat apa yang ada di ruangan itu, ya. Ada macam-macam, ada benda-benda, ya. Tetapi dia tidak melihat sumber daripada cahaya itu. Mungkin ada sedikit di ada rumit dipahami, mudah-mudahan insyaallah. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah sebelum ada sebuah teori Big Bang. Bapak-bapak atau mahasiswa ini pasti tahu dengan yang disebut teori Big Bang, sebuah ledakan yang maha dahsyat sebelum terciptanya alam semesta. Jadi sebelum adanya langit bumi dan sebagainya, matahari itu
dulu alam semesta ini gelap gulita, kemudian ada sebuah ledakan yang begitu dahsyat, dan dari serpihan ledakan itu Allah ciptakan ya benda-benda angkasa, langit, bumi, matahari, dan planet seterusnya. Ini Ibnu Utsman mengatakan sebelum teori itu ditemukan, ya, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama an-naru nurul haqqi. Ya, alam semuanya itu dalam kegelapan, sedangkan yang meneranginya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha. Ya, maka barang siapa yang melihat alam kemudian dia tidak melihat Allah ya, di dalamnya ya, atau yang ada padanya ya, di alam semesta ini atau sebelumnya dan sesudahnya, maka dia benar-benar telah disilakan oleh nur cahaya dan tertutup baginya cahaya ma'rifat oleh tebalnya awan dari benda-benda alam itu. Ya. Jadi maksudnya apa? Alam semesta yang mulanya tidak ada ya, itu keadaannya memang gelap gulita, ya. Sedangkan yang melahirkannya sehingga berupa kenyataan hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang melihat sesuatu benda alam ini kemudian tidak terlihat olehnya kebesaran kekuasaan Allah yang ada di benda itu ya, sebelumnya sesudahnya ya, berarti ia telah diselamatkan oleh cahaya ya, bahkan dia melihat cahaya yang kuat lalu mengira tidak ada bola yang menimbulkan cahaya itu, sumber cahaya itu sendiri. Kita bisa melihat mungkin matahari, bulan, bintang ya. Bagi orang-orang yang ma'rifat tidak mungkin itu terjadi dengan sendiri, pasti ada yang menciptakan, yang mengatur itu sendiri. Artinya walaupun sudah dia memposisikan bahwa ada sebuah kekuatan yang maha dasar, yang tunggal, yang mengatur alam ini. Artinya kalbunya dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sholat kita ya, ada orang mengatakan aku telah khusus sholat. Sesungguhnya para ulama itu hanya mungkin bisa membatasi ya, tingkatan-tingkatan khusyuknya. Tetapi kalau ada orang mengatakan sudah khusus sholat itu ya absolut ya, relatif ya, tidak ada batasannya. Tapi para ulama ya, hanya menggariskan minimal 3 tingkatan orang yang dalam khusyuk dalam sholat. Yang pertama, selain dia memenuhi syarat rukunnya ya, hatinya, kolbunya itu dia merasa remuk rendah ya, merasa menjadi apa namanya, tidak ada apa-apa, bahkan menghilang di hadapan Allah tatkala sholat, dan dia teringat akan dosa-dosanya ya. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku memuji aku kata Allah. Dia yakin dengan keadaan dirinya yang begitu lemah dan mengadukan. Itu dijawab oleh Allah langsung tatkala sholat. Hambaku mengakui segala kelemahannya dan dosa-dosa kemaksiatannya di dalam sholat. Hatinya remuk redam dan dia bersyukur atas Allah telah menarik dirinya dalam sebuah kata. Yang kedua adalah etapa atau tingkatan di mana orang itu dia totalitas mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, Allah yang maha. Dan dia panjatkan di dalam sholatnya doa-doa
sehingga dia merasa bahwa yang pantas dia puji itu, yang pantas dia agungkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hambaku, dia yakin betul bahwa ada sebuah di mana aku menentukan hari pembalasan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan dia memohon kepadaku sebuah jalan yang lurus. Itu tatkala salat langsung dijawab oleh Allah Subhanahu. Menurut keterangan ulama, ya, bukan kata saya. Maka yang ketiga adalah posisi atau kondisi seseorang di mana dia sudah totalitas, ya, menghamparkan dirinya ridha terhadap ketentuan-ketentuan yang Allah telah tetapkan, pasrah, totalitas. Ya. Makanya Sayyidina Ali itu tatkala salat dia di padang tak terasa lagi, ya, panah yang begitu tajam menusuk badannya, tidak menyempurnakan sholatnya, ya, sampai selesai. Ya, artinya orang yang tingkat kehusuannya itu luar biasa. Ya. Lalu bagaimana kita berupaya untuk mencapai paling tidak yang pertama, ya, tingkat kehusuan itu. Ya. Oh, kalau imam pagi khusyuk Pak, belum tentu. Nggak ada jaminan imam itu khusyuk. Ya. Hanya Allah yang memberikan khusyuk. Enggak juga. Imam panjangnya panjang, tampil, belum tentu juga khusyuk. Makanya ini hanya batasan-batasan aja ulama. Tetapi kalbunya apakah khusyuk? Bukan hanya lisan. Ya. Jadi ini, ya, yang ingin saya sampaikan adalah hamba-hamba Allah arif billah, ya, dia kalau melihat benda apapun dia akan berpikir, ulul albab, dia berpikir bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini itu tidak terlepas dari yang menciptakan, yang mengatur, dan yang mengaturkan. Artinya sangat heran kalau ada orang, ya, kayak tadi, ya, di tengah ruangan ada cahaya bisa melihat benda mereka, tapi dia tidak melihat sumber cahaya. Ada orang dia melihat langit, bumi, matahari, berbagai tumbuhan hewan, dan bermiliar-miliar manusia di dalam dunia ini, dia tidak melihat Allah di sana. Ya. Jadi ini sebuah yang harus kita Allah, sebuah latihan hati, di mana hati kita harus menghadirkan qalbu, ya, dalam menghadirkan sholat penuh dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu saja, mungkin sedikit saja kajian siang ini, mudah-mudahan memberikan kita pencerahan, ya, dari satu makalah dari Syarah Al-Jamu, buah karya Ibnu Athaillah, mudah-mudahan membawa kita kepada tingkatan ketakwaan yang totalitas, ya, keikhlasan dan totalitas. Kepada majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.